Oke, welcome back to Kedai Jajar YouTube channel. Kali ini kita mau cetak tiket dulu ya. Ini buat opening yang film Final Destination deh. Jadi kita mau langsung cetak dua film ya, yang satu di IMAX, yang satu di XX1. Nanti gantian ya, saya nggak pegang ya. Oh, lumayan ramai ini. Kan. Nyetaknya ntar gantian. Sini dulu. Foto nih. Yuk, cetak. Nih cetak yang film apa dulu? Mau apa dulu? Kamu mau yang apa? Ya kamu yang itu dulu deh, kamu yang Dead Reckoning. Dead Reckoning dulu nih, selesai nih. Oh. Oke, ini tiket yang Dead Reckoning ya. Sekarang udah nggak bisa ini, dah harus pakai ini. Oh iya, nih pegang ke sini. Ini kamu sih. Oke, ini sekarang Final Destination apa dulu? Oke. Sekedua lihat. Oke, ini jadi udah dicetak nih ya. Aduh. Oke, ini udah dicetak, jadi dua tiketnya nih. Lock lagi ya. Kita calling kita deh di itu dulu. Oke, udah selesai nih cetaknya nih. Oke guys, sebelum kita masuk nih ke studio Final Destination 6 dari IMAX ya, boleh di subscribe dulu ya Kedai Jajar Rasa YouTube channel kali ini, di like juga videonya. Terima kasih. Dari IMAX kita langsung mau nonton film selanjutnya ya. Film apa namanya? Final Destination ke-6, oke. Yuk langsung aja. Udah buka atau belum? Ini ya? Berarti. Oke, langsung kita ke studio 6 ya, dari IMAX habis. Oh iya, dari Dead Reckoning Final Reckoning. Oke, kita langsung ke ini ya, Final Destination Studio 5 ya. Terima kasih. Langsung kita nonton film Final Destination. Nama? Iya. Oh iya, masih kosong. Sejak ibu bangun lagi, ibu teh kelakuannya makin lama makin aneh. Ibu teh ngapain? Kita lanjutkan ketegangan hari ini kita nonton. Tadi ada backsoundnya. Oh iya. Oh iya benar sih kita. Tapi Oke, kita lanjut nonton film Ira teh Final Destination curiga ya. Nanti kita ibu di sekalian sana. videonya aja. Review soundtrack. Oke, jadi kita udah selesai nih nonton dua filmnya kali ini. Film Mission Impossible Final Dead Reckoning atau part 2 ya, sama tadi tuh yang Dead Reckoning jam 6.15 ya. Terus lanjut lagi kita film Final Destination yang ke-6 2025. Tadi mau masuk jam 9.05, jadi cuma dari bioskop IMAX langsung kita pindah ke studio 5 buat nonton. Oke, thank you XX1 IMAX untuk kali ini. Langsung ke oh ya ke sini. Kita mau turun, nanti kita ada previewnya di bawah deh. Kita mau ngantri itu. Naik lift sih. Oke guys, alhamdulillah nih selesai combo nonton kami yang kedua kali ya. Jadi sebelumnya itu kita sempat nonton combo itu film pertama Jumbo, The Best Animation Movie Indonesia ya, yang 2025 lah menurut kami, dan katanya sudah di atas 10 juta juga ya. kamu kan nyalahin nama lain Ya udah yang lain. Bukan sebenarnya. Nah terus kedua itu kita kemarin nonton film Thunderbolts ya, di Nomad Ranger. Nah ini kita lanjut lagi nonton combo film yang kedua gitu kan. Tadi itu jam jadi kebetulan kami hari ini di Margo City Depok untuk combo nontonnya. Pertama itu nonton film The Last Reckoning
atau Mission Impossible Final Dead Reckoning ya, film si Ethan Hunt itu tadi jam 6.15 sore atau maghrib ya, setelah sore maghrib langsung kita masuk studio. Terus lanjut kedua itu kita nonton film Final Destination yang ke-6 atau yang ke-6 ini. Pertama itu tahun 2000-an berarti kan ya, udah sama juga perjalanannya sudah 25 tahunan juga, 20 tahunan ini Bloodlines ya ini. Orang 2000 terakhir aja yang 5 2011. Oh iya Gimana? ya, udah sama juga sini. Nah kalau ini kan beda Mission Impossible ya, dia kan terus berjalan, kayaknya kemungkinan Final Destination 7, 8, 9, 10 masih ada karena pemerannya ganti-ganti gitu kan. Kalau Mission Impossible totally pemainnya si Tom Cruise dia makin tua, udah nggak sanggup lagi, udah kalau diganti pun susah gitu. Kalau Jack Reacher sudah diganti memang. Oke nih jadi Bloodlines ini jadi apa sih namanya yang ke-6 ya. Saya nggak ada yang mau ditambahin ya kita. Pemerannya baru semua. Ya, oh ya apa namanya yang berbeda dari film-film Final Destination sebelumnya tuh, kalau yang ini nih kan emang sesuai judulnya juga ya, Bloodline, jadi ini tentang keturunan gitu kan. Kayaknya dari 1 sampai ke 6 itu bukan tentang keturunan gitu. Jadi yang pertama sampai ke 5 tuh tentang misalkan ada kejadian di pesawat, di roller coaster atau di bis gitu kan. Terus yang kemana lagi sih, di jalan raya. Terus satu lagi apa ya kira-kira, balik kolam renang bukan sih, kolam renang udah ya kan. Jadi kejadiannya kalau misalkan ada mau kejadian besar, terus dia masuk ke dalam yang penglihatannya dia tuh kan, penglihatan dia kalau udah kecelakaan, terus semuanya bahkan sampai dia pun mati gitu. Terus akhirnya dikembalikan lagi ke balik momen sebelum kecelakaan terjadi gitu kan. Biasanya dia hanya teriak atau bilang sesuatu akan terjadi kecelakaan, dan beberapa orang ikut ini gitu. Ada yang ngikut sama dia gitu, hanya nggak ikut kecelakaan kayak pesawat, ternyata ada yang beberapa keluar dari pesawat terus mati yang sisanya. Terus ada yang roller coaster juga gitu, nggak jadi roller coasternya benar kejadian, terus yang bis juga kayak gitu kan. Nah ini yang pertama kali beda di kejadiannya. Ini sih kalau ini udah boleh kita biar spoiler dikit lah ya. Jadi kalau ini tuh kembali lagi di timelinenya mundur diri bahkan dari yang Final Destination pertama gitu. Jadi kalau kejadian apa di Skyview ya. Jadi restoran yang baru buka gitu namanya Skyview. Jadi kayak dari atas gitu, tempat kayak Monas lah ya kayak. Tempat di zaman dulu yang pertama kali lah gitu ada makan langit lah. Nah kejadiannya situ sih. Jadi pertamanya tuh malah di sini tuh yang kejadian yang ngalamin itu atau neneknya gitu. Pokoknya di sini naik katanya, pokoknya basicnya mau dilamar di tempat yang baru, dan ini pembukaan opening gitu kan, preminya naik ke atas lagi, itu dari atas dari lift itu kejadian juga tuh. Maksimal kan biasa 8 orang gitu kan, misalnya banyakin orang, terus ada bocah juga yang diceritain sama yang itu tuh yang lain gitu kan, loncat-loncat dalam lift. Nah ada bocah kecil, bocah ngeselin lagi gitu kan, udah tuh naik sampai ke atas view ya, ke atasnya lagi gitu, tempat makan, tempat joget, pokoknya kayak ya biasa mereka lagi gitu. Terus apalagi sih sistem yang agak nggak usah terlalu ini lagi, basic-basicnya aja dah. Dilamar kan ya di itu kan, coba deh. Pas nyampe sih itu kan berarti kan karena tempatnya lagi kayak viral gitu kan, dia langsung nyari nama dia Campbell kan, si lakinya lupa ada namanya, pokoknya dia nanya Campbell. Aku udah pesen loh wajib gitu, nggak ada, dia dipecat pagi ini. Udah akhirnya dibingung kan, ya udahlah nggak apa-apa, santai aja, kata si Irisnya itu kan, si ceweknya tuh namanya Iris. Udah santai aja. Ya udah akhirnya diajak ngeliat-ngeliat ke bawah gitu kan. Tadi sempat takut juga kan karena dia takut ketinggian tuh si Iris tuh. Ya udah akhirnya sama si cowoknya, siapa sih namanya, Daniel ya? Oh ya. Lakinya apa siapa? Pokoknya malah ke atas itu bener-bener kayak rooftopnya lah paling ujungnya gitu lah istilahnya, kayak pemandangan kotanya itu langsung kelihatan udara terbukanya gitu. Itu dia di propose. Pas lagi mau di propose itu bocah yang dari di bawah tadi tuh dia sebenarnya kan di bawahnya itu ada kolam. Di kolam itu kayaknya orang kepercayaan kali ya, make a wish itu pakai koin itu. Udah diingetin dari penjaga kepala yang di bawah, jangan ngambil uang koin yang di situ, bisa membawa kesialan gitu. Bocah malah main-main di atas gitulah, diingetin sama ada security-nya kan gitu. Iya pak maaf, nggak boleh buang apa namanya, jangan lempar-lemparan koin berbahaya gitu. Iya pak, tapi diumpat juga sih bapak security itu. Ya udah akhirnya si Irisnya itu diramar, terus dia langsung ngeh punya penglihatan, terus langsung ke bawah buru-buru. Bilang ke semua orang. Di situ dia ternyata di atas itu ternyata penglihatan awal gitu. Kalau biasanya itu dari yang titik awalnya gitu. Kejadiannya itu pokoknya apa namanya, pas dilamar itu ternyata titik awal gitu kan, kejadiannya lanjutnya pokoknya kolaps segala macam, kaca pecah gitu kan, kebakar, pokoknya ya di situ pokoknya aja kematian gitu, sampai totalnya mati semua akhirnya, kirain bakal sama tenggelam gitu kan, sampai terakhir si Iris. Dan ini ternyata kita kembali lagi ke judul Bloodline itu kan, ternyata Bloodline ini ya tadi kan biasanya pasti mereka berdua tuh tadi si Iris sama cowoknya harusnya jadi pemeran utama gitu kan nanti selanjutnya gitu kan, tapi karena ternyata hidup semua panjang perjalanannya. Nah setelah kejadian udah kita pindah ke masa itu. Nah ternyata yang penglihatannya itu untuk yang dari garis Bloodline ini ya, turunan yang meninggal semua. Jadi yang ngelihat malah selanjutnya itu cucunya dari si Iris ini gitu. Iris tuh jadi cucunya lagi mata kuliah gitu. Lagi di kelas kuliah, teriak gitu kata dosennya. Emang si pelajaran ini menyeramkan, tapi sepertinya tidak menyeramkan itu gitu kan.
Ternyata ini loncat lagi ini tentang keturunan gitu bloodline, jadi yang punya penglihatan ini si cucunya. Terus lanjut ke kamar domnya kan, dia punya teman juga, ada teman kamarnya. Kembali lagi, jadi selama 2 bulan ini ternyata si siapa sih kalau cucunya ya, Stefan ini dia itu udah 2 bulan ngalamin mimpi buruk ini terus gitu, bahkan bukan lagi tidur doang tapi asal meremin mata langsung masuk ke dunia itu. Pertama itu dia cerita pulang ke bapaknya gitu kan, kata temannya udah lu mendingan lu pulang dulu deh ketemu nenek lu supaya gue juga bisa tidur gitu kan, karena setiap gitu. Akhirnya dia pulang ke bapaknya nggak mau ngebantu gitu, karena ternyata kalau yang tahu informasi ibunya tuh cuma neneknya itu cuma ibunya, karena yang anaknya itu ibunya dia, neneknya dari ibu lah, bapaknya nggak ngasih. Terus keluar adiknya, terus adiknya mau ke omnya kan berarti kan Ibunya juga kan nggak ada di rumah. Oh iya. Jadi kasih tahu. Ya ibunya tuh pergi, jadi ibunya malah nggak ada. Dari umur dia 10 tahun. 10 tahun udah ninggalin dia lagi. Jadi ya sama kayak gitu, trauma gitu. Ibunya yang neneknya yang ngabisin ibunya, jangan kemana-mana gitu. Udah pokoknya dari bapaknya nggak dapet info, dia lanjut ke omnya kan, kebetulan adiknya mau ke omnya gitu. Omnya ini adiknya ibunya, berarti masih tahu juga nih bakal cerita tentang neneknya. Kayaknya kakaknya deh. Oh ya kakak ibunya kali ya, pokoknya brother lah gitu, mulai kan gitu. Soalnya dia dulu. Oh iya benar kakaknya. Kalau iya benar karena dia Bloodlines ini kematiannya ya terstrukturnya itu, jadi kalau yang kejadian yang dari Skyview itu hanya memang acak siapapun pokoknya mati, cuman berdiri sesuai gilirannya gitu kan. Jadi neneknya harusnya terakhir tuh. Nah kalau di Bloodlines ini jadi turun gitu, jadi apa namanya? Terutama pas neneknya mati sebenarnya ya. Ya ini dulu udah lanjut aja ke rumah ini aja, ke Howardnya aja. Ya udah kamu coba. Udah di Howard itu kan, jadi si paman Howard, Uncle Howard itu punya anak 3. Yang pertama namanya Eric, yang kedua namanya Julia, yang ketiga namanya siapa dia? Billy kalau nggak salah ya, nggak tahu udah lupa. Terus habis itu udah ketemu tuh ngobrol-ngobrol, dia pada apa namanya selingkuhan ya, dia nyariin Paco apaan sih Paco, udah ribut-ribut tuh bertiga-tiga, iya nanti dicariin ya udah. Terus kata si Stephanie, mereka kan karena jarang ketemu ya, si Steph itu kan jarang ketemu, kayak mes banget gitu, maksudnya mereka seneng. Iya. Terus ketemu bibinya juga, ketemu si pamannya itu, si paman Howard gitu. Karena biasanya kalau pulang itu ya pas lagi liburan aja, nggak pernah lagi masa sekolah aja atau masa kuliah gitu. Tiba-tiba datang. Terus bapaknya udah ngingetin pas sebelum berangkat, jangan tanyain Iris kepada pamanmu gitu kan. Ya udah dibilangin ya dasar kucing rambut, malah ditanyain gitu. Ya udah di mana dia tinggal sekarang? Ada wanita talk about gitu kan, nggak mau itu dia adalah wanita gila bla 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 lah. Ya, mau keluar dulu. Udah boleh. Kita keluar dulu ya. Ini jam 12 malam tuh. Oke, kita lanjut lagi, kita ada di sesi ini sekarang. Nah, terus habis itu kan ketemu Howard gitu kan. Udahlah, pokoknya ditinggalin aja makanan itu sama bibinya. Kalau nggak aku 2 bulan ini aku masih tidur, permata itu langsung ke ini gitu kan. Udah. Sama omnya juga ketakutan. Kamu jangan lihat itu ya, dilacin aja makan. Udah ada tumpukan surat-surat ya. Dari neneknya gitu, seenggaknya tahu alamat neneknya. Udah pergi ke rumah neneknya itu di tengah hutan. Iya, tengah hutan dengan rumah yang menyeramkan, banyak jebakan-jebakan gitu. Terus dia pencet bel kan ada ini ya layarnya. Kamu tahu baca di depan nggak gitu kan, notas passing kan, dilarang melintas bla bla itu kan. Ayah aku baca gitu. Ya udah jangan masuk katanya. Tapi kan aku cucumu, ya aku tahu. Dia langsung panggil si nenek bilangnya, kamu ya I know you katanya. Udah langsung suruh masuk kan, tapi pelan-pelan, suruh masuk ke pelan-pelan ya Allah. Jadi ini kayak kalau misalkan di film Final Destination yang berapa tuh yang ada yang ngurung diri di RSJ kan, sama aja nih. Kalau ini ngurung dirinya di rumah sendiri dengan kamar di lah pondok itu. CCTV segala macam, pokoknya 20 tahun lebih nggak pernah keluar rumah. Lebih ke paranoid. Udah sama neneknya. Jelasin lagi. Terus dijelasin terus itu ternyata itu nggak ada diceritain neneknya tuh langsung shock gitu. Oh tapi kamu masih hidup gitu kan sama si Steph-nya tuh. Iya aku yang menyelamatkan mereka. Jadi aku menyelamatkan banyak orang hari itu. Skype-nya selama ditutup karena perbaikan, maksudnya ditutup gitu aja. Jadi dia malah menyelamatkan banyak orang. Jadi juga dikasih tahu aja histori kenapa jadi kematian ini tentang bloodlines gitu, karena neneknya masih hidup gitu. Seharusnya kan neneknya mati gitu. Nah sedangkan kalau misalkan neneknya mati, kenapa kalian nggak kena gitu? Karena aku masih hidup. Kalau neneknya udah mati, baru berlanjut lagi kematiannya. Intinya gini, kenapa kematian harus mati? Karena seharusnya kan neneknya mati nih, nggak ada gitu. Jadi keturunannya pun harus ikut mati. Karena sebenarnya harusnya kalau misalkan neneknya waktu itu mati, nggak punya keturunan dia. Ini kan jadi kalau menurut kematian atau dia kematian, yang keturunannya pun harus mati juga. Karena harus memang sebenarnya nggak boleh ada di bumi ini. Menurut yang terus ya udah, terus kan pokoknya neneknya tuh pokoknya sangat aware, pokoknya gerakan sekecil apapun tuh kayaknya nggak bisa, kamu ngomong sama siapa sih, kata si Steffi. Ya aku ngobrol sama Naus kata dia, atau si neneknya itu kan. Akhirnya kan udah dia yang jadinya si anak itu ya, si Steffi ini ya kesel banget sih sebenarnya, dia mau ke situ dia nemuin neneknya ya, tapi dia yang tiba-tiba jadi penasaran gitu kan. Terus aja dikasih tugas sama neneknya karena ini dia kamu baca bukunya, aku udah kumpulin semuanya biar bisa melindungi keluarga kita. Dia jadi tiba-tiba jadi skeptis dong, nggak percaya sama kisah neneknya.
buat neneknya tuh dia cucu atau orang pilihan yang bisa ngelihat pandangan si neneknya. Ya udah aku Penerusnya. udah pergi keluar itu kan si neneknya juga ya udah ini bawa buku ini setidaknya kamu bisa melihat polanya atau apa bisa menyelamatkan diri dah gitu kan. Pengalaman neneknya kayaknya punya feeling ya, soalnya dia udah keluar dari rumahnya dia itu, akhirnya ada feeling gitu kan. Kamu akan percaya ketika kamu melihatnya benar kamu neneknya meninggal di depan Iya, dia. ngambil keputusan nenek tuh kan kayak juga disertai hidupnya gitu kan. Ya. Ternyata ini cucu gua ngeliat di mukanya sendiri gitu, neneknya mati di situ. Lanjut kali neneknya meninggal di pemakaman gitu kan. Pemakaman ibunya pulang, tapi dia jadi paling nggak mau. Masih bersantai dengan si Erik. Jadi bukan nenek itu meledak di depanku katanya. Mau nggak sih udah itu kan? Ya serius dong. Di sini si Stevie itu langsung ngajak keluarganya nggak sih kalau dicerita kalau tentang ada kematian di sini beluman ya? Belum. Tentang kematian neneknya ya belum gitu kan. Nah terus kita lanjut di scene selanjutnya yang dibagi di trailer nih yang di keluarga. Ada yang jelas jatuh terus segala macam tuh ada trampolin bawahnya ada ini dan sini nih kejadian selanjutnya gitu. Pokoknya banyak kemungkinan kematian tapi kayak digagalin ternyata. Langsung aja kematian siapa ya? Nah, jadi terus si itu Sevi udah mulai ingat ya sama bukunya itu dia udah mulai kepo baca-baca nggak tahu ngapain triggernya kenapa nggak tahu dah. Keluarga lagi kumpul Terus tiba-tiba dia nelponin nggak tahu triggernya apa tadi nggak terlalu telepon ke adiknya. karena kenapa Adiknya lagi iya main trampolin. trigger apa itu nggak iya. tahu maksudnya tiba-tiba dia Gara-gara baca buku neneknya. maksudnya triggernya apa lihat apa dia Itu bloodline selanjutnya itu setelah neneknya nggak ada ya udah keturunan yang akan kena gitu. nggak lihat spesifiknya kan Iya, kalau apa gitu. kalau trailer kan apa gitu Jadi bloodline Nggak yang tahu. bakal selanjutnya gitu kan. Udah di telepon nggak ada Udah ada firasat nih bakal berarti abis ini setelah nenek gue ya keluarga gue yang akan kena. Ibunya juga datang di situ, datang kumpul lah terus semuanya. tahu-tahu pokoknya itu main trampolin, si paman Howardnya itu trampolin, di bawah itu ada itu loh, yang buat garukin Iya, tanah tanah. tuh yang pakai gini. Tapi si ibunya siapa? Ibunya Stevie itu sama Charlie adiknya, si Stevie punya adik namanya Charlie. Jadi langsung wah kamu punya apa namanya mata yang bagus ya, Mount Darlin kata si anaknya tuh yang Billy kan yang lagi lompat-lompat gitu. Tiba-tiba si Billy itu lagi lompat-lompat kakinya jeblos, katanya I'm okay ya fine gitu kan. Terus dia jeblos, terus itulah ya nggak tahu gimana. Iya jadi akhirnya yang dari tadi beling jatuh di gelas itu kirain kan bakal mati gara-gara kesentak di mulut kan, ternyata ya ini kematiannya malah kena gini. Jadi bapaknya tadi yang harusnya mati itu bapaknya si Stevie ternyata minumannya dibuang atau apa gitu jatuh. Nah, udah kena omnya, jadi bloodline pertama berarti kan dari ibunya si kakaknya gitu atau omnya gitu kan. Anaknya si neneknya malah keinjak terus mesin nyambung ke mesin penggoreng rumput nyala mukanya ke robek-robek udah mati kan. Udah tuh mau pemakaman lagi omnya dari situ baru dibutuhin keluarga tuh. Ini kita lanjutin ternyata tentang kematian Skyview dulu neneknya gitu kan, karena kita seharusnya nggak ada di bumi ini atau harus kita nggak ada gitu kan, karena seharusnya neneknya udah mati ternyata neneknya malah punya anak punya cucu gitu. Udah nih berarti target selanjutnya berurutan tuh harusnya dari omnya terus anak-anak omnya tuh kan harusnya ada si Eric terus ada yang si Bobby itu sama yang Julie dulu ya berarti Julie baru Bobby yang bonus Billy ya. Nah terus lanjutnya kalau misalkan mereka selesai lanjut ke ibunya terus ke si Stevie ke adiknya dia udah Darlin, dia bilangnya Darlin bukan enggak, ibu. ya karena dia kan ada umur 10 tahun udah selesai semuanya malah nggak ada terima ya karena kematian baru omnya mati Ya iyalah pasti itu masuk akal Iya. banget gila lagi orang berkabung Iya. ngomongin kayak gini nggak ada teori Iya. itu bagus juga sih dia akidahnya tuh pasti benar tuh Maya. jadi kalau di kita mah ya udah Soalnya ketemu yang semua. pertama si Eric itu bilangnya ya udah fuck off tapi dia gitu kan dia udah terserah gitu mati enggak. Nah setelah dari lain ini kan omnya udah mati berarti anak pertamanya habis tapi ini target kematian si Eric ya anak pertama. Nah, lanjut kejadian si Eric aja dia tuh tempat kerja kan. Dia tuh tukang tindik, tukang tato lah gitu kerjaannya di tempat kerja siapa lagi. Habis nindik udah mulai tuh keseraman si Eric pertama kali terjadi itu dari dipasangin muter terus pengen jatuh rantainya kan terus ada apa sih cairan pembakar tuh sebenarnya buat ngilangin rasa sakit alkohol juga tumpah kebakar juga terus jalannya dipindahnya dari situ ketarik hidungnya ya. Wah pokoknya udah kejadian kira-kira mati kan si Eric tuh ternyata kebakaran tokonya terus si Stevie ke adeknya udah semalaman gua nggak bisa dia WA-an tuh ceritanya bilangnya lagi tidur si itu kan si Eric bilangnya sama si Stevie terus bilang teleponin adeknya Eric gitu soalnya malam gua gak ada kabar gitu kan nggak tahu ketemu di jalan di tempat yang berita kantornya di kebakaran tuh ngeliat dari online atau dari mana ya adiknya gitu kan semalam tempat kerja dia kebakaran gitu kan disangkanya mati di situ ternyata hidup dia si Eric masih selamat udah tuh akhirnya jalan bertiga sama adiknya sama si Eric kan terus ceritain pokoknya di situ jadi aware banget hati-hati ada kampak di pohon terus ada bola lagi bocah lagi bola ada truk sampah gitu kan semua wacana yang dibaca Stevie ketakutannya ternyata lewat si Eric ternyata selamat. Nah itu tadi yang wacana dibaca sama si Stevie kayaknya adanya si Eric itu kan keluar mau kemana gitu mau olahraga gitu kan ya. Nah Anju juga malah
kejadiannya yang tadi diperkirakan sama si Steffi itu malah kena ke adanya ya. Siapa? Si Juli ya. Juli itu benar-benar masuk tempat-tempat dan mati. Masih aman kan ya? Hah? Satu lagi. Udah aja, habis ini udah tutup aja. Maksudnya udah ini aja. Pokoknya udah kematiannya gitu aja. Tek ya, nembok kan kembali lagi terus Erik. Ternyata Erik belum mati, si Juli itu ternyata yang pertama. Nah, udah kematian Juli dibahas lagi sama ibunya, ternyata si Erik itu bukan kematian, ya bukan anak kandung dari omnya. Jadi dia bukan bloodline sebenarnya gitu. Nah, udah si Juli mati, terus akhirnya keluarga lagi lanjut tempat di si Bobby dan semuanya di sini sudah Billy ya, dan di sini baru semuanya yakin tuh dengan pendapatnya si Steffi gitu tentang neneknya gitu kan. Bakal setelah ini Bobby udah tuh aja si ibunya mah pergi, Billy ya. Dan tanya ibunya pergi karena ibunya mah gak akan masuk ke bloodline kematian gitu, dia sama bapaknya si Steffi juga gak bakal. Mereka hanya berlima pergi tuh ke temannya siapa sih namanya? Rumah sakit JB gitu. JB itu ternyata si artisnya siapa yang meninggal? Lupa lagi kita ya. Tot itu Tony Tot. Jadi itu dia yang dari pemeran Final Destination yang pertama sampai ke 6 ada nih dia dan JB ini. Jadi dia itu kayak apa ya, pemeran yang ininya cameo utama di film Final Destination. Nah ini juga jadi kayak si Tony memori lah, memori tadi tulisannya pas terakhir itu. Jadi tadi masih syuting di Final Destination 6, cuman mungkin matinya atau meninggalnya pas setelah ituan deh. Syuting Final Destination selesai ya. Udah terus itu di rumah sakitnya di CJB. Dan akhirnya dari JB udah dikasih jawaban cuma tentang pilihannya cuma dua, kalau lo nggak mati lo harus ngebunuh orang supaya tergantikan gitu, sesuai dengan film Final Destination sebelumnya. Kalau nggak harus ngebunuh orang buat ngegantiin posisi kematian dia gitu, atau lo mati, yang maksudnya mati itu dihidupin kembali gitu, jadi bisa memotong kematian. Nah di rumah sakit ini ternyata udah Erik dan Bobby mati di sini udah. Lebih keren itu si Erik. JB-nya keren. In the end we all are die. Oh ya. Ya, kita semua akan mati, kalian semua termasuk aku apalagi. Wah, dia bahkan ya jadinya secara harfiah artisnya juga dia. Dan dia muslim. Allah ya. Udah selesai. Kematiannya di sini nih, ketakutannya kalau tadi kan si Juli di tempat truk sampah ya, gedung cat pecah gitu. Nah kalau di sini nih MRI bom. Wah udah melihat batu rumah sakit itu emang pusat kengerian gitu kan. Tapi MRI itu kekuatannya dia tetang tonton kan ya, tadi apa kita 30 ton tuh kekuatan dia gitu. Magnetnya bahkan sampai keluar ruangan ke sampai semua. Kematian si Bobby itu jadinya. Bobby mati juga kan ya, pertama malah si Erik yang ketarik sama mesin MRI gitu. Jadi ceritanya kan si Billy itu dia alergi kacang. Ya kan? Iya, ini si kakaknya ngide nih si Erik nih. Oh ya udah, lo yang paling aman nih, istilahnya cara mati paling aman kan. Soalnya sebelum pilihannya jadi dia tadinya mau bunuh bayi enggak ya. Pilihan keduanya harus mati dulu terus dihidupin kembali supaya memutus. Ngeliat itu loh snack box gitu yang di dalam itu mesin box snack machine itu lah ya. Itu lah. Nah kan dia punya alergi tuh sama kacang, bahkan bisa sampai kematian. Ya udah dibaca terus random aja tuh si Erik mendorong si Billy itu ke ruangan, salah satu ruangan di rumah sakit, katanya itu ruangan MRI, dia nggak tahu kan, entah gimana. Otomatis pas buka pintu katakan aja nyala aja tuh MRI-nya udah. Pokoknya ya itulah dia, kalian tahu lah ya, tahu terus nyala aja pokoknya. Terus ya udah itu pertama itu kan dia akan nyala karena ada benda-benda yang menarik magnetnya. Terus udah gitu ini tingkatannya tuh naik terus kayak diokein, pokoknya kepecet lagi sampai maksimal kekuatan 30 ton itu. Jadi jadi kayak benda yang mengandung magnet itu akan ketarik semua gitu. Dan si Erik juga bawa kursi roda yang besi lagi kan, udah. Satu, terus di tubuh dia kan banyak tindikan. Itu penyakitnya ya itu ketarik semua. Ya, Erik sih yang meninggal. Erik itu dari hidung, kuping, terus putingnya, pusar, terus sama alat kelaminnya gitu kan, semuanya ditindik sama dengan wow itu satu-satu udah gitu. Akhirnya dia posisinya paling kata MRI kedorong sama kursi rodanya, pecah badannya masuk ke dalam. Nah, disangkanya kan Bobby, nah Bobby dalam posisi sekarat juga tuh. Billy itu dalam posisi sekarat. Karena dia sebelumnya udah makan kue. Udah makan kacang, ternyata alerginya masih gila juga gitu. Hanya dia harus nyuntikin tuh apa namanya. Tapi tadinya suntikannya itu dipegang sama si Erik. Insulan dipegang sama si Erik, kan jalan. Udah selamat tuh, dia udah nyambil, si Erik mau mati lah gitu. Udah nyuntikin, udah sehat dia. Cuman di belakang pintu, karena yang tadi di belakang pintu udah pada kena besinya, udah tuh dibuka sama susternya malah selamat, yang di pintu nggak kena dia. Yang mesin tadi ngambil coklat itu malah nembak ke muka. Soalnya sempat stuck dia. Dan ini kan udah bloodline ini udah selesai tuh bloodline-nya si omnya si Howard. Sekarang berarti tinggal 3 nih bloodline-nya, tinggal si ibunya si Erlyn, terus si Steffi sama adiknya. Siapa tuh? Charlie. Betul tinggal. Nah, ini si Steffi berpikiran gimana satu-satunya cara untuk hidup adalah ke kabin neneknya gitu, karena neneknya 20 tahun sudah hidup. Nah, pilihan di situ kata ibunya udah kalian nggak harus hidup di situ, aku doang, kalau aku hidup kalian juga akan hidup, nggak akan hidup. Pergilah mereka. Bertiga ke kabin neneknya. Kabin nenek karena udah lama juga nggak ditempatin kali ya, udah. Sebelum pergi juga udah meninggalkan ya, karena biasalah perilaku mama. Keluar dari rumah sakit nggak nengok dulu, jangan gitu ya, mama nggak boleh begitu. Bukan jadinya Parno, kamu aja yang nyetir si Steffi.
sampai ke Terus kabinnya. tadi mereka nggak tahu ya mau nabrak apa, trailer membawa kayu ya, kayu Iya, gelondongan itu. pindah ke Nah, ya kan, kedua. wow kayu gelondongan. Harusnya kan udah langsung ya kemana? Gitu. Iya. Nggak boleh suzon. Udah langsung mereka pergi ke kabin neneknya itulah yang gitu. Istilahnya mereka nyampe, terus bagaimana nih kita mau masuk ke sini? Gitu. Pokoknya Lihat Dewa dia Kematian bisa. udah mulai kebaca karena mereka udah mau gitu. Pokoknya semuanya udah bergerak-gerak gitu, bahkan udah kayak punya dan udah kebaca semua sebenarnya masih Steffi. Udah kayaknya kita dobrak aja langsung cari terus cepet-cepet karena udah mulai bergerak. Didobrak masuk sampai ke depan rumahnya tuh, akhirnya udah ke depan kabinnya. Tiba-tiba safety beltnya si Steffi ketahan, tak pakai amat kenapaan tuh, jatuh kenapaan gitu di sana stuck dulu. Nah si ibunya sama itu keluar udah sempet, pokoknya ibunya dulu yang penting masuk ke kabin demi selamat, tapi ternyata kabinnya juga udah mulai melakukan kegiatan kematiannya juga gitu, dari percikan api di atas, terus pas dibuka pintu kabinnya malah gas di dalam rumah udah kepecah kena apaan gitu kan, jadi gas keluar. Awalnya itu loh pot Iya, bunga, pot bunga itu kan jatuh. ada apa ulir-ulir dari apa namanya Itu dari yang serabut. pas si Steffi pertama kali datang udah mulai sedang Itu kan sedikit renggang jatuh itu ya iya. kan, jatuh terus kenain Patahin ke gas, gas, iya, gasnya kan bunyi kan buka. si otomatis. Nah, Satu terus percikan doang Hmm. masuk ke ini kena angin, dia tuh Dewa Kematian katanya udah ngarahin udah meledak, semua udah pecah tuh. kena Nah, ibunya kena sama si adiknya juga tuh. udah kayak Mental lah Harvey gitu. Dent. Nah terus si mobil Luka bakar. udah si Steffi belum bisa keluar dari mobil karena peledakan tadi, mobilnya juga masuk ke kali tuh. Udah nggak bisa keluar dari kursi, terus dia tenggelam jatuhnya, mobilnya setengah. Nah adiknya ketiban. Dia ngeliat udah ibunya tuh ngeliat kebakar gitu kan, kayak papan rumahnya sih. Kayaknya udah lagi dorong-dorong, ibunya ngebantuin walaupun mukanya udah gitu. Wah ini selamat lagi tuh, udah selamat tuh. Terus kata anaknya, pelukan gitu cepetan selamatin kakakmu gitu kan. Aku udah selamat gitu, berarti targetnya nggak sampai, ternyata ibunya ketiban juga, mati juga tuh dari situ. Berarti tinggal 2 nih kan. Nah, kejadiannya ini kayak di Final Destination yang berapa nih gitu kan, mengalihkan kematian atau mengakali kematian tuh dengan cara kan tadi yang kata si JB juga kan, kalau nggak mati atau bunuh orang, kalau kita mati sudah hidup kembali. Kejadian di sini akhirnya si adiknya tuh Walker namanya Charlie sama Charles tuh ngelambetin kakaknya, terus masuk ke dalam air, ngelambetin lah, duit tangannya pun kepotong juga sama pisau punya dia gitu kayaknya. Maksudnya mau memotong seat beltnya. Malah potong dia. Nah situ selamatin pakai CPR lah gitu ya, udah kemasukan dari katanya. Finalnya di situ berhasil dan mereka seakan-akan akhirnya mengakali kematian gitu, karena kan sesuai yang kayak di Final Destination dapat kan, habis tenggelam diselamatin gitu, dihidupin udah terus itu kayaknya udah normal gitu kan, pokoknya udah selesai gitu, kematiannya udah berhasil dibohongin atau digagalin karena udah mati, terus hidupin kembali, udah kehidupan normal. Dan akhirnya masuk ke scene selanjutnya, itu adanya wisuda, ya bukan wisuda apa sih namanya, prom night ya gitu kan, mau pergi pakai ganteng lagi. Nah dia mau ke rumah ceweknya namanya Jenny. Karena bagi mereka kehidupan sekarang udah kehidupan normal gitu kan, Tuh, ke rumah adanya Jenny. sama bapaknya Kenalin sama bapaknya Jenny ada dokter. dokter gitu. Nah itu ceritain di situ, jadi He is my setak life gitu. saver. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dokter, kalau masih pingsan sih sebenarnya belum sampai henti jantung, itu bukan kematian sebenarnya, langsung angin Dewa Kematian langsung kayak datang gitu kan. Langsung overthinkingnya langsung naik lagi karena berarti kemarin tuh belum berhasil mengakali kematian gitu. Terus dari sini, nah ini koin anak apa sih kembali lagi. Jadi waktu di rumah sakit itu kan koinnya sempat jatuh dari tasnya si Steffi, diambil sama nenek-nenek yang sempat diajak ngomong sama si Eri, dibawa. Dan lanjut di sini selanjutnya pagi ini cerah ini gitu, koin itu nenek-nenek itu dari makam atau entah dari makam suaminya atau apa, bayar lah, mau bayar uang apalah gitu, lemonetas uang koin yang saya dulu nih yang dari zaman Skyview itu. Jadi ini koin kematian benar-benar nih, kayaknya koin dari Dewa Kematian gitu. Jatuh jalan-jalan ke bawah terus sampai akhirnya menyangkut di rel kereta. Ini sih agak pemaksaan banget sih ya, soalnya kirain mah kalau misalkan lagi di mobil ketabrak masih masuk akal gitu. Jadi ini ya udahlah, pokoknya poin itu berarti tentang kematiannya selanjutnya gitu kan, karena si Steffi juga udah ngerasa kemarin gue gagal ternyata bukan karena bisa mengakali kematian, berarti kematian masih mengejar kami berdua gitu kan. Dirasanya dia benar tuh dari poin itu terjadilah gitu. Cuman kita nggak dari relnya, emang pokoknya di samping perumahan itu kali mungkin ya relnya gitu. Jadi dia itu tadinya harusnya istilahnya pindah rel kan, karena ketahan Iya. poin itu, jadinya harusnya keluar rel itunya. harusnya kan nyatu, ini enggak dari poin itu. Pokoknya jadi keluar rel dengan kecepatan penuh gitu. Tiba-tiba dari Steffi yang udah kematian mau lewat mana lagi nih gitu, tiba-tiba dari belakang gitu kereta yang udah terguling tuh udah terbang gitu, pokoknya kencang banget gitu lagi nyasar. Itu kereta udah mau selamat ya, harus selamat. Berdua sama si lari itu karena mereka dua kan yang belum mati. Udah selamat. Udah kayak selamatnya udah nggak kena kereta gitu, udah di gerbong belakang dan menyimpan isinya kembali lagi ke Final Destination yang di Jalan Raya. Bambu pohon itu mereka berdua matinya sama gelembungan kayu besar, udah kembali lagi udah. Jadi di sini di Bloodline totally kematiannya total mati semua. Kalau misalkan dikompilasi dari yang pertama sampai yang ke-6 kan kayak sekarang masih dipegang sama yang pertama tuh, karena pesawat ya jumlahnya ratusan orang kematiannya. Ini juga kalau dari Skyview sama yang ini kemungkinan 100 orang, cuman spesifik detailnya kita belum dikasih tahu ya. Lebih banyak yang Final Destination pertama atau yang ini kan, kalau yang di sini berarti yang ke-6 itu total kematian itu tadi yang di Skyview itu di atas semua tuh puluhan atau ratusan orang lah. Sama yang keluarganya Bloodline si Ellie ini gitu kan, si Steffi. Udah finish gitu, jadi close di sini mati semua. Iya.
Ya pokoknya kalau saya juga udah dari nonton setiap ini jadinya OVT semua udah, karena memang overthinking aja semuanya kalau bisa menyebabkan kematian. Memang ini ceritanya kan gimana cara dewa kematian bikin kematian gitu, caranya itu sederhana aja. Nggak mungkin. Di sini jadi kalau kayak tadi kan ada yang dari jalan raya, ada yang kereta, ada yang perahu. Nah kalau ini dari gedung aksi. Yaudah, ini mau selesai nih kita dating. Soalnya Iya, kereta terakhir ini jam 1:30 lagi. Iya udah. naik dulu aja. Oh iya, dating berapa? Dating berapa? Wah, ini masih mau ngasih tahu ada Oh masih ada lain, lagi? Bang. Oh ya udah, ntar lanjut lagi, masih lagi. Oke, kita lanjut lagi nanti di stasiun Cilebut. Terima kasih. Oke, ini kita udah di stasiun Cilebut, kita lanjutin. Sudah tenang ya. Tidak, udah sampai tujuan. Kereta tinggal kereta terakhir saya dari Jakarta. Ya, itu Ya ada. udah rating. Oh langsung rating. Tuh tambahin apa nih? Ini rating dulu. Oh rating. Kalau saya benar sih kata beberapa yang udah nonton juga ya. Agak ya makanya memang sebenarnya kan ini gimana cara dewa kematian, mencari jalan kematian. Di beberapa jalurnya sih. Nah kalau di saya itu di Skyview-nya agak kurang ya. Satu kan otomatis ya screen semua tuh, cuman yang agak masuk itu Skyview itu kerennya kayak gaya Skyview di masa sekarang gitu, sedangkan itu masa lalu lah ya gitu. Maksudnya udah liwak-liwaknya udah keren banget lah gitu. Kalau memang pakaiannya terus semuanya. Ratingnya 60. Nah saya settingnya 60-an tapi dengan kualitas gedung yang kayak gitu sih agak kurang masuk doang sih sedikit ya. Kalau misalkan gedung dibikin kayak biasa lah kayak Monas gitu. Gedungnya Oh. futuristik, Ya, futuristik, keren banget, apa keren lah namanya, gitu. kayak tahun akan datang kalau kayak nonton ini loh, film Star Wars. Ya kayak gitu udah keren gitu. Jadinya Kayak piringan, terus piringan atasnya alien terus ada itu keren itu. banget gitu. Nah terus udah sih sama MRI paling keren tuh kalau menurut saya. Di MRI malah yang paling masuk ya gitu. Jadi Scene tahu ya, soal MRI. asinnya scene MRI. Dia kekuatan MRI ternyata ukuran-ukuran tonton gitu. Jadi kayak kekuatan magneto lah kayak gitu ruangan gitu. Nah terus di finalnya sih yang adik klimaks sih ya, kejadian kematian si Steffi ini kan jadi sebenarnya pemeran utama malah dia ya, neneknya bukan gitu, malah dia pemeran utama. Kurang masih dari kereta yang tergelincir itu agak terbang ngejar gitu. Kalau misalkan film Double Seven kan sampai di yang kereta jatuh dari bawah tuh ya, dari atas tuh ke ngejar si Double Seven masih masuk akal kencangnya karena ini. Jadi agak gitu aja sih. Ini sih udah agak kurang, jadi saya 8 lah, ratingnya 8. Itu aja sih. Karena memang Final Destination pasti akan ada terus sih gitu. Nah, kamu? Kalau dari segi cerita bagus ya. Kalau menurut Ya, aku first time ini Bloodlines itu Bloodlines jadi tentang garis keturunan keren banget. bagusnya karena dia bisa kayak wah kirainnya pas di awal tuh udah bener-bener kan suka pasti nebak ya ini udah visionnya doang Iya. apa penglihatannya doang apa bener-bener kejadian tuh kayak bener-bener kejadian tuh di kita ngirainnya nggak taunya kan bukan gitu kan ya. Iya. Terus sama ternyata misteri mengungkapkan si JB-nya itu siapa gitu-gitu keren lah, itu kan berarti lintas sequelnya mereka gitu, sequelnya Final Destination gitu JB-nya siapa. Kalau dari segi cerita sih 8,5. Terus kalau dari segi keseluruhan film ini kan masuknya film gore ya. Oh iya. Apa namanya yang berdarah-darah gitu-gitu. Iya. Terus yang pokoknya mengerikan, Cah, mematikan buka, gitu. hancur pokoknya. Kurang suka sama film gore jadinya Iya. kayaknya 7. Kayak The Substance itu juga sebenarnya Substance. masanya tadi kayak nontonnya juga kayak capek gitu sebenarnya. Jadi aduh apalagi ini kayak misalkan Substance pikiran nggak bakal kayak masuk gitu. Indonesia lah pokoknya walaupun dia dapat penghargaan Yang Amerika Demi ya, Moore. Demi Moore. Padahal itu sebenarnya film bugil lah, film kalau dikit jadinya film porno. Gore lah, gore. Pokoknya Nah, gore parah itu. gore parah itu nomor 1 sih. Makanya jangan memperjualai beberapa film ya. Iya, pokoknya itu. 7 jadi nggak. Iya sih. Enggak suka, kurang terlalu suka film. Kalau tadi kita ngerti lah film sekarang gitu kayaknya kurangnya ya. Mungkin kalau dibandingin apa namanya yang pertama atau apa program pertama masih agak walaupun cuma juga settingan gitu, tapi kan rekayasa komputernya atau rekayasa CGI-nya lebih disempurnakan. Makin sekarang tuh makin sini kita tahu tantangan film mempercepat film itu kan dengan AI dan segala macam gitu. Kualitas layarnya makin jelek ya. Pokoknya kayak Avenger aja kan dulu Avenger tuh karena pembuatannya bagus banget itu awal-awal, Iron Man segala macam sempurna gitu. Sekarang CGI-nya kayak kemain Hulk aja tuh, Hulk itu kan jadi mati juga dari sama film gitu Hulk itu yang ada Brave New World gitu kan. Itu wah udah kualitas itu CGI seajar-ajarnya kita sajadi aja. Ya kalau bagi orang yang bukan suka nonton film mungkin ya keren gitu. Dapat ini cuma kalau yang mau dikayak saya kan sama istri nonton bioskop bareng aja udah mau 300 film total gitu, kita emang pecinta nonton film bioskop gitu. Jadi kadang-kadang ya udah kerasa banget kalau ini kayak Bloodlines ini gitu kan. Walaupun memang udah tahu nggak mungkin dibikin kenyataan gitu kan, cuman kualitas CGI-nya sih yang agak ini. Karena itu ada sekarang udah mempercepat waktu produksi di filmnya gitu dengan cara AI sebagian. Kalau green screen memang pakai green screen semua. Kalau saya malah film gore-gore yang malah makin senang gitu karena memang lah kayak iya aja orang, tapi masa adiknya tadi kayak kiris sama pisau baru kaget. itu Kan misalnya ngerasain juga. Saya teringat waktu lagi potongin undangan. Ya Allah, suka aneh, busuk paku, malah yang lebih parah kepala putus kok malah nggak mengerikan, dia mengerikannya kayak gitu. Kejadian di Parah banget emang. ya, jadi saya 8 film yang gitu. Ini juga sempat ngerayu dia juga dulu supaya menonton film ini dan sekarang keluar gitu. Karena memang
film yang apalagi yang punya Soalnya OVT, sebelumnya atau 2011 ya? Iya. Terus apalagi kalau ini OVT itu apa lagi sekarang sih namanya? Penyakit anxiety kalau Ini kan terakhir 2000, pertama itu kan 2000, terus paling terakhir banget yang 5 itu kan 2011. 2011 itu kan penyakit mental tidak terlalu berkembang seperti sekarang ya. Ada panic attack, ada paranoid, ada anxiety sekarang. Nah, kalau sekarang untuk yang parnoan kayaknya yang nggak bagus deh film. Iya. Maksudnya jangan ya. Kalau apalagi kalau selainnya udah akut ya, maksudnya kayak punya panic attack udah parah sih. Jangan ntar malah jadi nambah apa namanya ya, pikiran buruk kali ya. Makin terstimulus gitu. Jangan ya. Kecuali yang udah bisa, oh ya ini enggak gitu, di netralinnya lagi gitu kan. Dan ya, netralin laginya ya memang sama qadarullah, pokoknya sama ketentuan ya rukun iman yang keenam lah. Qada dan qadarnya Allah, mau dimanapun istilahnya kalau dilihat dari kacamata pandang muslim ya, istilahnya kalau kayak kita lihat di Nenek Iris itu istilahnya mau dia bersembunyi di lubang semut sekalipun, kalau kematian ya itu akan datang, mau dia itu entah dia yang menjemput atau yang lain. Kita nggak tahu Kalau gimana. ada Final Destination ya udah tentang orang yang mencheating atau apa ya, mengakali kematian padahal udah mati aja kan, pasti mau nggak mau kematian dijemput lewat jalur manapun gitu, mau sembunyi di mana pun karena harusnya udah mati gitu, tapi ada masa dia untuk mengakali kematian ya, ternyata nggak bisa. Tapi di finalnya sih kayaknya hampir semua mati ya, hanya dari pertama sampai terakhir. Cuman nggak tahu di RSC itu akhirnya gimana, belum jelas lagi kan. Kalau yang kayak cowoknya nih mati juga. Terus yang kelima juga, yang kedua kan masih hidup, ternyata mati di pesawat. Kembali lagi deh basic yang awal kan, yang di RSJ itu kan, RSJ kan masih hidup gitu kan. Cuma dia Claire. Lah, bukannya Claire mah udah meninggal? akhirnya mati juga. Yang pas terakhirnya itu ke apa ya, ketabrak apa? Terus yang dibilang yang kelima kan hidup tuh ngakalin kematian berhasil berdua, ternyata balik lagi ke operan utama yang di Final Destination pertama dia penumpang pesawat. penumpang pesawat itu yang masuk keren juga tuh, mengakali kematian. Kan disangka ada yang berhasil hidup, ternyata mati juga dia. Jadi timelinenya nanti kalau menonton Bloodline sini Final Destination 6 boleh lihat ya timelinenya tentang tahunnya. Ini jadi yang Bloodline itu yang jadi awal banget, malah jadi timelinenya pertama sebelum yang kejadian di pesawat atau Final Destination. Lihat aja di YouTube banyak kok yang Banyak udah ya. rekapin dari Ya 1 rekapnya ada sampai 1,5 jam tuh 1 sampai 5. Jadi pas nonton terus udah agak ngerti, apalagi yang emang bukan pecinta Final Destination ya kan, kalau itu udah di setel TV lagi. Dan memang nggak ada adegan potong ya, karena memang ini film gore gitu. Balik lagi kalau tadi ada sama KPI, Komisi Perfilman Indonesia, penyiaran. Jalan Indonesia dipotong, kita nonton cuma 15 menit kali. Nggak ada lah Dia orang itu itu orang film. Tapi yang nonton makanya sedih juga Tapi sih. tadi- Tadi banyak bocah-bocah yang itu. 13 tahun ke atas bukan sih? Oh itu 17 mah yang ini 17 13 tahun tahun ke atas. Kalau 13 tahun ke atas itu film Mission Impossible Final Destination. Nah, Tapi harusnya berarti nggak boleh ya, nggak boleh dibeli ya mereka ya, bocah-bocah itu nggak boleh beli. anak kecil maksudnya. Iya, Oh iya. kalau masih kayak 15 tahun kayaknya Iya, masih kalau banyak anak-anak. iya udah kayak gitu mah. Keuntungan coy yang penting. Kan mereka Maksudnya lu harusnya nonton kalau wes. ada tulisannya di depan ditanya Indonesia, kalau gitu makanya enggak, karena kan belinya juga ada online semua rata-rata. Memang kita membutuhkan itu tanggung jawab masing-masing, tanggung psikolog masing-masing. Dan ini kita aja, nggak ada yang tambahin lagi. Ya oke. Terus sekian ya combo film kali ini kita nonton film. Pertama itu Mission Impossible Final Dead Reckoning atau part 2-nya, The Last Kitten Hunt selesai gitu, nanti baru ada lagi. Yang kedua kita nonton film Final Destination 6 atau Bloodline gitu. Thank you for watching this video. This video sama pada jajal sebelumnya dari sini nonton bioskop kami lainnya. Ditunggu selanjutnya sih masih banyak ya. Kayaknya mau nunggu lagi. Oke, jangan lupa di subscribe, di like juga video kali ini, di share, di komen lagi film apa selanjutnya GJLS paling GJLS, iya. yang mendekati. Indonesia. Sebenarnya sih tahu Ibuku, ceritanya ibu-ibu. ya agak jorok sih pasti kalau di mana. Ibuku, ibu-ibu. Iya, ibu film kotor banget. Udah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tuh jam 1 ya. Berapa sih jamnya? Oh jam 1 malam. Jam 1 dini hari. Stasiun Cirebon bisa. Orang terakhir. Aduh.